Halo Sobat Cek Tight, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menghadirkan berita terupdate, analisis mendalam, dan fakta-fakta unik seputar dunia olahraga, politik, ekonomi, hingga isu-isu sosial yang sedang hangat. Seperti biasa, kita tidak hanya menyajikan kabar biasa, tetapi juga mengajak kalian melihat lebih jauh, lebih kritis, dan lebih tajam terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu kemenangan besar Timnas U23 Indonesia atas Makau dengan skor telak 5-0 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga akan melihat bagaimana media-media Vietnam memberikan respon, ulasan, bahkan komentar mereka terhadap hasil pertandingan ini. Menariknya, nada pemberitaan mereka beragam, ada yang memberikan pujian, ada yang memberi peringatan, ada juga yang justru menyindir halus sambil menonjolkan peluang Vietnam sendiri. Kita akan kupas tuntas satu persatu, mulai dari jalannya pertandingan, profil pemain yang mencetak gol, reaksi media Vietnam, analisis peluang Indonesia di grup J, hingga konteks rivalitas Indonesia dan Vietnam di level Asia Tenggara. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir ya, karena di penghujung video nanti kita akan rangkum apa makna sebenarnya dari sorotan media Vietnam terhadap Timnas Garuda Muda kita. Jalannya pertandingan Indonesia vs Makau. Pertandingan melawan Makau berlangsung pada Sabtu, 6 September tahun 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Stadion ini penuh sesak oleh ribuan supporter yang tak pernah lelah memberikan dukungan untuk tim kebanggaan mereka. Dukungan atmosfer stadion jelas memberikan energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk tampil penuh semangat sejak menit pertama. Sejak peluit babak pertama ditiup wasit, Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang. Tekanan tinggi diberikan untuk memaksa Makau bertahan total. Gol pertama akhirnya lahir melalui sebuah insiden yang cukup menguntungkan bagi Garuda Muda. Pemain Makau, Yong Lek Hang, justru salah mengantisipasi bola sehingga menghasilkan gol bunuh diri. Skor berubah 1-0 untuk Indonesia. Keunggulan ini membuat para pemain semakin percaya diri. Tidak butuh waktu lama, Arhan Fikri, sang kapten tim, berhasil menggandakan keunggulan. Dengan tenang, ia menuntaskan peluang yang tercipta dari skema serangan cepat. Gol ini semakin menegaskan peran penting Arhan sebagai pemimpin sekaligus motor serangan tim. Gol ketiga lahir melalui Raihan Henan yang memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Disusul Zanadin Faris yang melepas tembakan keras tak mampu dibendung kiper Makau. Rafael Struijk kemudian melengkapi pesta gol dengan penyelesaian apiknya. Hasil akhir 5-0 benar-benar menunjukkan dominasi penuh Indonesia sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan, menempati posisi kedua klasemen grup J, tepat di bawah Korea Selatan yang masih sempurna dengan 6 poin. Reaksi media Vietnam. Kemenangan telak ini tidak hanya jadi perbincangan di Indonesia, tapi juga menarik perhatian media asing, terutama Vietnam. Sebagai sesama negara Asia Tenggara yang tengah berkembang pesat di sepak bola, Vietnam tentu selalu membandingkan diri dengan Indonesia. Dan menariknya, pemberitaan media mereka sangat beragam. Pertama, Ladong nada pujian dan optimisme. Media Vietnam Ladong menurunkan artikel berjudul Timnas U23 Indonesia menang besar, beri tekanan pada Timnas U23 Korea di kualifikasi Piala FC U23 ke 2026. Dari judulnya saja, terlihat jelas bahwa Ladong mengakui kemenangan Indonesia sebagai sesuatu yang penting. Mereka menyoroti nama-nama seperti Arhan Fikri, Rahmat Arjuna, hingga Rafael Struijk sebagai pemain yang tampil menonjol. Menurut Ladong, kemenangan ini bukan sekadar soal 3 poin, tetapi juga tentang meningkatkan moral dan kepercayaan diri tim. Momentum psikologis ini dianggap penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang jauh lebih berat, yakni melawan Korea Selatan. Kedua, Detau 247 kemenangan yang mudah, tapi krusial. Media olahraga Detau 247 menulis dengan nada lebih realistis. Mereka menyebut kemenangan 5-0 atas Makau sebagai kemenangan yang relatif mudah karena lawan dianggap tidak memberikan perlawanan berarti.
Namun mereka juga menekankan pentingnya kemenangan ini. Datau 247 menulis bahwa hasil tersebut adalah batu loncatan penting bagi Indonesia. Menurut mereka, kemenangan ini membantu Garuda Muda melupakan hasil imbang yang mengecewakan pada laga pembuka, sekaligus meningkatkan moral tim untuk tetap bersaing memperebutkan tiket ke putaran final. Ketiga, Baumoy peringatan keras jelang lawan Korea. Media Baumoy memberi ulasan berbeda. Mereka mengakui kemenangan besar Indonesia, tetapi langsung mengaitkannya dengan tantangan berat yang menanti Korea Selatan. Dalam artikelnya, Baumoy menegaskan bahwa meski kemenangan ini penting, Indonesia tidak boleh terlena. Korea Selatan adalah juara Piala Asia U23 2020 dengan rekor impresif 2 laga, 12 gol tanpa kebobolan. Mereka menulis kalimat yang cukup tajam. Jika ingin membuat kejutan di laga final, Timnas U23 Indonesia harus bermain dengan kekuatan dan kewaspadaan lebih dari 100%. Dengan kata lain, Baumoy mengingatkan Indonesia bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai. Keempat, Tienpong fokus pada Vietnam. Menariknya, media Tienpong justru memilih angle berbeda. Alih-alih memberi sorotan penuh pada kemenangan Indonesia, mereka lebih menekankan peluang besar Vietnam untuk lolos. Mereka menyebut Indonesia memang menang besar, tetapi peluang mereka untuk menumbangkan Korea Selatan tetap tipis. Sementara itu, Vietnam justru disebut memiliki peluang lebar setelah mengalahkan Singapura 1-0. Artikel Tienpong bahkan membandingkan kondisi tim-tim ASEAN lainnya. Disebutkan bahwa Brunei, Timor Leste, dan Singapura sudah tersingkir, Myanmar dan Laos hampir tak punya harapan, sementara Kamboja tampil mengejutkan dengan 4 poin. Dalam konteks ini, Tienpong ingin menegaskan bahwa Vietnam tetap menjadi kekuatan ASEAN yang paling menjanjikan. Analisis, apa makna sorotan media Vietnam? Jika kita tarik benang merah, jelas ada pola dalam pemberitaan media Vietnam. Ada yang memberi pujian, ada yang memberi peringatan, dan ada yang mencoba mengalihkan sorotan ke Vietnam. Ini menunjukkan dua hal penting. Indonesia sudah diperhitungkan. Media Vietnam tidak mungkin memberikan perhatian sedemikian detail jika Indonesia dianggap remeh. Fakta bahwa mereka membahas jalannya pertandingan, menyebut nama pemain, bahkan mengaitkan dengan strategi menunjukkan bahwa Garuda Muda memang jadi rival utama di kawasan ASEAN. Rivalitas ASEAN makin sengit. Vietnam dan Indonesia kini sama-sama menjadi kekuatan besar di sepak bola Asia Tenggara. Setiap kemenangan Indonesia, apalagi dengan skor telak, akan selalu dibandingkan dengan performa Vietnam. Tak heran jika media seperti Tienpong mencoba menonjolkan keunggulan Vietnam sendiri agar tidak kalah pamor. Laga penentuan melawan Korea Selatan. Pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan akan jadi laga hidup mati. Indonesia butuh kemenangan untuk bisa lolos otomatis sebagai juara grup. Jika hanya bermain imbang atau kalah, peluang masih ada lewat jalur runner-up terbaik, tetapi itu akan sangat bergantung pada hasil di grup lain. Seperti yang diingatkan Baumoy, Korea Selatan bukan lawan sembarangan. Mereka datang dengan skuad kuat, mental juara, dan catatan statistik impresif. Namun bukan berarti tidak ada peluang. Dengan dukungan supporter dan momentum positif dari kemenangan besar atas Makau, Indonesia bisa saja membuat kejutan. Rivalitas Indonesia dan Vietnam di level U23 perlu diingat. Rivalitas Indonesia dan Vietnam di level U23 sudah berlangsung cukup lama. Sejak final SEA Games 2019 hingga pertemuan di Piala Asia U23, kedua negara kerap saling berhadapan di momen krusial. Bagi Vietnam, Indonesia adalah pesaing utama. Bagi Indonesia, mengalahkan Vietnam adalah bukti kebangkitan sepak bola kita. Maka tak heran jika media Vietnam begitu antusias membahas performa Garuda Muda. Sobat Cek Fakta, itulah tadi ulasan lengkap tentang kemenangan telak Indonesia atas Makau dengan skor 5-0, beserta sorotan dari media-media Vietnam. Dari Lao Dong yang memberi pujian, Dateu 247 yang menilai kemenangan ini sebagai batu loncatan, Baumoy yang memberi peringatan keras, hingga Tienpong yang lebih sibuk membicarakan peluang Vietnam sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia kini sudah diperhitungkan di level regional. Pertanyaannya sekarang,
Mampukah Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan dan memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2026? Atau kita harus berharap lewat jalur runner-up terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cekak Tet agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga, khususnya Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda!